Halo, kita bertemu lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 141 Perjudian Kecil. Long Shui hanya tersenyum bahagia, melihat wajah pahit Chen Xiang, dia bahkan tersenyum lebih bahagia, dan sekarang Chen Xiang hanya ingin memukul pantatnya ke tanah. Naga kecil, aku memutuskan untuk membuatmu kelaparan selama 10 atau 8 hari. Chen Xiang menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan gigi terpasang. Tidak, aku hanya bercanda. Selain itu, kalian semua pria bau adalah wortel yang berselingkuh. Saya hanya mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Tidakkah kamu melihat bahwa Wu Qianqian juga sangat bahagia? Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Ah! Long Shui berkata dengan bangga. Untungnya, Long Shui ini hanya mengolok-olok di depan Wu Qianqian dan Hua Xiangyue. Jika di depan penatua dan atau sosok kuat lainnya, Chen Xiang tidak akan bisa mati dengan 10 nyawa. Chen Xiang tidak tahu mengapa naga kecil ini, yang baru saja memecahkan cangkangnya dalam waktu kurang dari setahun, begitu eksentrik dan memiliki cara berpikir orang dewasa. Hari berikutnya adalah kontes alkimia. Ada ratusan orang yang mendaftar untuk berpartisipasi, dan aturan kompetisinya sangat ketat. Alkimia di depan banyak orang membutuhkan konsentrasi tertentu. Alkemis biasanya melakukan alkimia di ruang rahasia, yang sangat sepi, tetapi kompetisi hari ini berada pada platform tinggi di bawah pengawasan semua orang, yang membutuhkan ketahanan mental dalam jumlah tertentu, dan ada lingkungan yang bising, yang sangat mempengaruhi kinerja. Dapat menguji kadar alkemi. Saat ini, ada lebih sedikit orang di alun-alun, tetapi alun-alun masih penuh. Setelah semua, ini adalah kompetisi, semua orang ingin datang dan melihat kegembiraan, dan banyak orang telah mendengar bahwa Chen Xiang juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi mereka memutuskan untuk tetap berada di luar pelecehan Chen Xiang, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi pada alkimia. Chen Xiang tidak melihat Yun Xiaodao dan yang lainnya, dan kepala sekolah Gudong Chen tidak ada di sana, yang membuat Chen Xiang diam-diam membenci Jurong dan yang lainnya, dan bahkan tidak menyapa ketika dia ingin pergi, tetapi Wu Qianqian datang untuk memberitahunya, yang menghangatkan hatinya hangat, untuk Wu Qianqian, kecantikan nomor 1. Dia tidak menolak hatinya, sebaliknya, dia sedikit menyukainya. Seluruh permainan diawasi oleh penatua dan di bawah tatapan matanya yang menyala-nyala, banyak alkemis merasa mengerang. Semua orang takut pada penatua dan yang misterius dan murung ini. Meskipun penatua dan membidik Chen Xiang, tetapi Chen Xiang adalah anggota Akademi Raja Alkemis Besar. Banyak orang berpikir bahwa penatua dan sengaja membiarkannya masuk, sehingga dia bisa menanganinya secara lebih langsung. Chen Xiang, mengapa pohon buah Qingxuan tumbuh begitu cepat, jauh melampaui harapanku? Old dan memadatkan suaranya menjadi benang sutra, yang mencapai telinga Chen Xiang. Aku tidak tahu, tapi tidak peduli seberapa cepat ia tumbuh, itu tidak ada hubungannya denganmu, aku menanamnya. Chen Xiang juga merespons dengan cara yang sama, tetapi wajahnya penuh dengan senyum kepuasan. Kenapa kamu membutuhkan begitu banyak buah Qingxuan? Kamu tidak tahu bagaimana menyelesaikannya? Penatua dan berkata dengan dingin. Aku tidak bisa memakannya? Ini milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, bisakah kamu mengendalikannya? Chen Xiang tersenyum, menatap penatua dan sedikit gemetar karena marah, hatinya mekar dengan sukacita, sudut mulutnya sedikit terbalik, penuh kebanggaan. Kompetisi alkimia akan segera dimulai. Jika ada yang curang atau melanggar aturan, saya pasti akan menghapusnya dari sekte Taiwao. Cepat dan pilih posisi. Penatua dan mencibir dengan dingin, dan suaranya yang cerdas dan agung membuat semua orang gemetar. Zong juga diam. Chen Xiang baru saja akan memilih posisi, hanya untuk mendengar penatua dan berkata, Chen Xiang menyempurnakan alkimia di sisiku,
kamu penuh trik. Aku khawatir kamu akan menggunakan beberapa cara tak terlihat untuk menipu. Aku ingin mencatat bagaimana kamu berlatih. Lainnya ketika memurnikan alkimia, selalu di platform tinggi besar yang dibangun di tengah alun-alun, yang agak jauh dari platform tinggi tempat sesepuh dan berdiri, yang membuat orang lebih santai. Jika Anda mendekati Elder Dan, akan sangat sulit untuk mengatur napas Anda, ini semua karena sesepuh dan keresahan. Chen Xiang hanya mendengus. Dia tidak takut pada Penatua Dan, bagaimanapun, dia adalah keponakannya, dan dia juga mengawasi alkimia sebelumnya. Pada saat ini, seorang pria kekanak-kanakan berusia sekitar yang mengejutkan adalah meskipun pria itu terlihat sombong, semua orang segera memikirkan siapa pria ini. Bukankah ini alkemis muda tingkat ketiga dari keluarga Lu di Gunung Yaowang? Saya ingat namanya Lu Zhengnan. Dia masih muda dan kekuatannya belum mencapai tingkat seni bela diri yang sebenarnya. Dia seorang alkemis tingkat 3. Sepertinya dia akan menjadi terkenal di masa depan. Karakter dari satu sisi, kata seorang lelaki tua. Chen Xiang telah mendengar Wu Qianqian berbicara tentang orang ini tadi. It adalah keluarga yang memiliki banyak bahan obat, dan bahkan beberapa menyukainya. Hal-hal seperti buah kingsuan, tetapi mereka tidak menjualnya, dan ada banyak orang kuat di keluarga Lu, dan dikatakan bahwa ada dewa tua di Nirvana. Murid Lu Zhengnan memberi penghormatan kepada Penatua Dan. Lu Zhengnan memberi hormat kepada Penatua Dan dengan sangat hormat, tetapi ekspresinya masih penuh kesombongan. Ada apa denganmu? Melihat wajah bau Lu Zhengnan, Penatua Dan diam-diam marah, tetapi dia tidak menunjukkannya. Secara relatif, dia merasa bahwa Chen Xiang lebih manis daripada Lu Zhengnan. Murid memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya karena keberuntungan tadi malam, tetapi saya mengetahui bahwa dunia seni bela diri yang sebenarnya tidak dapat berpartisipasi dalam acara tersebut, tetapi saya benar-benar ingin berpartisipasi, karena saya ingin bersaing dengan Chen Xiang. Lu Zhengnan memandang Chen Xiang, matanya penuh cahaya provokatif, dan juga mengejek, seolah mengatakan, saya sekarang seorang alkemis kelas 3, dan saya masih di tingkat seni bela diri yang sebenarnya, Anda jauh di belakang saya. Chen Xiang diam-diam menghela nafas, meskipun dia mengakui bahwa bakat Lu Zhengnan bagus, tetapi dia masih terlalu kekanak-kanakan, dia sudah bisa melihat bahwa Lu Zhengnan akan gagal dalam kekacauan. Namun, di mata siswa lain, ini adalah berita yang meledak-ledak. Lu Zhengnan telah memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya. Dia baru berusia 21 tahun. Meskipun dia 2 tahun lebih tua dari Yun Xiaodao, tetapi Lu Zhengnan adalah seorang alkemis, jadi semua orang berpikir bahwa Lu Zhengnan jauh lebih jenius daripada Yun Xiaodao. Jika itu hanya alkimia, tidak apa-apa. Saya mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi jika ini adalah kompetisi seni bela diri, Anda harus lebih intuitif. Penatua Dan hanya berkata dengan ringan, dia hanya ingin melihat apakah Chen Xiang akan kalah pada akhirnya ini Lu Zhengnan. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, saudara Lu adalah seorang jenius langka dalam 1000 tahun. Ini adalah berkah saya untuk bersaing dengan Anda. Karena saudara Lu ada di sini untukku, maka aku akan bertaruh kecil dan menyalakan suasana. Chen Xiang akan berjudi lagi. Terakhir kali dia memenangkan magang seni bela diri sejati dan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Raja Taidan. Apa yang akan dia pertaruhkan kali ini? Penatua Dan juga menganggapnya sangat menarik saat ini. Meskipun dia menargetkan Chen Xiang di mana-mana, dia sangat peduli dengan Chen Xiang. Begitu dia meninggalkan bea cukai, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah bertanya tentang apa yang terjadi pada Chen Xiang. Dia tidak kecewa, dan banyak hal besar terjadi. Aku tidak bisa memintanya. Lu Zhengnan tersenyum bangga, bahkan jika Chen Xiang tidak menyebutkannya, dia masih akan menunjukkan bahwa dia adalah seniman bela diri sejati, dan dia juga seorang alkemis kelas 3, yang disertifikasi oleh Pagoda Danxiang, yang mewakili semacam kehormatan tertinggi.
karena kamu bilang ingin bertaruh dulu. Apa taruhanmu? Lu Zhengnan berkata, dia tahu bahwa latar belakang Chen Xiang sangat dalam, dan taruhannya pasti tidak kecil, tetapi dia tidak khawatir karena dia pikir dia bisa menang. Setiap penjudi berpikir begitu. Chen Xiang tersenyum tipis, dan melihat telapak tangannya terbalik, dan 3 pil dengan cahaya hijau terang dan emas terjepit di antara jari-jarinya. Chen Xiang benar-benar mempertaruhkan 3 foundation standing pills di tubuhnya. Bab 142 serangan terakhir. 3 pil pembangun fondasi, bertaruh atau tidak. Chen Xiang berkata, dalam kompetisi, siapapun yang berperingkat lebih tinggi dari lawan akan menang. Ketiga pil pembangun fondasi ini membutakan mata semua orang, itu hanya taruhan kecil. Sulit untuk melihat bahkan 1 foundation standing pill, tetapi Chen Xiang mendapat 3 pil sekaligus, dan bahkan menggunakannya untuk berjudi. Penatua dan juga terkejut, dia segera mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, dari mana Anda mendapatkannya? Pada saat yang sama, Lu Zhengnan juga bertanya, dari mana Anda mendapatkan foundation standing pill ini? Jika disempurnakan oleh Chen Xiang, Lu Zhengnan masih bermain kentut. Jangan khawatir dari mana saya berasal, apakah Anda berani bertaruh? Jika Anda tidak bertaruh, tidak apa-apa. Chen Xiang berkata dengan ringan, orang-orang yang berhati-hati pasti dapat melihat bahwa itu di antara 3 pil pendirian yayasan, 2 di antaranya berwarna relatif redup, sedangkan yang lain lebih cerah. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa Chen Xiang dapat menyempurnakan pil berdiri yayasan, dan penatua dan juga tidak berpikir bahwa Chen Xiang dapat melakukannya. Menurutnya, masih terlalu dini bagi Chen Xiang, apalagi Chen Xiang tidak memiliki jiwa api. Tidak apa-apa jika kamu tidak berjudi. Chen Xiang menyingkirkan foundation standing pill, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Bisakah Lu Zhengnan tidak berjudi? Ini tidak hanya akan mempermalukannya, tetapi juga membuat seluruh keluarga Lu diejek. Dia berkata, saya tidak memiliki pil pembangun fondasi sekarang, tetapi jika saya kalah, dalam 10 hari, saya pasti akan menawarkan 3 pil pembangun fondasi. Chen Xiang memiliki 3 foundation standing pills, tetapi dia tidak memakannya. Semua orang menduga bahwa itu Chen Xiang baru saja bersiap untuk melangkah ke alam bela diri sejati, tetapi ini membuat iri banyak orang karena dia bisa minum 3 foundation standing pills untuk mempersiapkan. Semua orang memperkirakan bahwa itu Chen Xiang akan menjadi seniman bela diri sejati dalam waktu dekat. Alkemis tua di panggung kompetisi hanya bisa menghela nafas dalam hati mereka bahwa mereka tidak memiliki kehidupan itu, tetapi mereka tidak berpikir bahwa keterampilan alkimia mereka akan kalah dari kedua pemuda itu. Semua orang sangat ingin tahu tentang asal-usul pil pendirian Yayasan Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika itu adalah penatua dan Chen Xiang tidak mengatakan dari mana asalnya, dia sengaja membuat penatua dan tertekan. Kompetisi alkimia sangat komprehensif, dan mereka semua harus menyempurnakan beberapa pil yang umum digunakan. Tingkat tertinggi adalah pil tingkat tinggi dari tingkat roh, tetapi orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi mungkin hanya dapat menyempurnakan roh tingkat menengah paling banyak, yaitu Lu Zhengnan, karena alkemis tingkat ketiga perlu menyempurnakan 3 jenis pil tingkat menengah tingkat roh. Dalam kompetisi pertama, dalam waktu setengah jam, badi tempering pil tingkat rendah tingkat fana disempurnakan. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan Lu Zhengnanlah yang berhasil memurnikan terlebih dahulu, dan Chen Xiang sengaja melambat, dan hanya menyalakan tungku alkimia menjelang akhir. Dia melakukan ini untuk membuat Lu Zhengnan meremehkan musuh, dan juga untuk menghemat uang. Konsumsi membuatnya jauh lebih mudah. Penatua dan melihat sekilas tujuan Chen Xiang, ketika Chen belum lagi pil tingkat rendah ini. Di babak pertama, 5 pria gagal memenuhi persyaratan dan keluar dengan tenang. Babak kedua menyempurnakan pil siswi kelas menengah fana, dan babak ketiga adalah pil yuan kelas atas fana, yang keduanya harus diselesaikan dalam waktu setengah jam.
Dalam dua pertandingan ini, Lu Zhengnan masih yang pertama membuka tungku alkimia, dan Chen Xiang membuka tutupnya saat dia masih di akhir, yang diam-diam membuat Lu Zhengnan bangga. Setelah dua pertandingan ini, hanya 60 orang yang turun ke lapangan. Hari itu tengah hari, tetapi permainan masih berlangsung, dan waktu istirahat sangat sedikit. Itu juga menguji daya tahan sang alkemis, dan penonton terus menunggu hasilnya, tetapi beberapa yang tidak sabar telah pergi lebih awal. Babak keempat adalah pil Zenki tingkat rendah dari tingkat roh, yang akan selesai dalam 1 jam. Ini adalah persyaratan yang sangat tinggi untuk alkemis di bawah bidang seni bela diri yang sebenarnya. Banyak orang turun dari panggung tanpa berlatih. Beberapa tidak menyiapkan bahan obat, tetapi kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan. Menambahkan Chen Xiang, sekarang hanya ada 15 alkemis yang melanjutkan. Pil Truki masih sederhana untuk Chen Xiang, dia biasanya harus memurnikan banyak dari mereka untuk dimakan sebagai jali bean untuk naga kecil serakah seperti Long Sui ini, tetapi dia masih sengaja melambat, dan hanya membuka tungku pil ketika waktunya tiba. Maka Lu Zhengnan terus membuat profil tinggi, dan dia adalah orang pertama yang membuka penutup setiap saat, dan nilainya tidak buruk. Ketika saatnya tiba, 8 alkemis lagi tersisa, dan sekarang hanya ada 7. Mengenai hasil ini, tetua dan mengangguk puas. Tidak termasuk Chen Xiang dan Lu Zhengnan, akan ada 5 alkemis fana dalam satu pil ki murni dalam beberapa jam jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, meskipun kelima alkemis ini tidak mudah. Di sore hari, matahari yang terik muncul di langit, tetapi sekarang adalah saat-saat terakhir dari kompetisi alkimia yang menegangkan. Pertandingan terakhir adalah permainan gratis. Ini 4 jam. Sempurnakan pil tingkat tertinggi yang bisa Anda sempurnakan. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki level pil tertinggi akan dianggap sebagai pemenang. Anda dapat memperbaiki berbagai pil untuk meningkatkan skor kemenangan. Penatua dan berteriak. Sudut mulut Lu Zhengnan naik sedikit, karena dia tahu bahwa dia pasti akan memenangkan kompetisi ini, karena dia adalah seorang alkemis kelas 3, dia bisa memperbaiki 3 jenis pil kelas menengah tingkat roh, dia tidak berpikir Chen Xiang dan alkemis lainnya bisa, dan dia pasti akan menyempurnakan ketiganya dalam 4 jam. Chen Xiang memandang Lu Zhengnan sambil tersenyum, dan berkata, "Saudari Lu, Anda penuh percaya diri, Anda harus yakin untuk menang, apakah Anda ingin meningkatkan taruhan Anda?" Chen Xiang sebenarnya ingin menaikkan taruhannya ketika itu, dan penonton bosan mereka langsung seperti dipukuli sampai darah ayam, dan mereka menaikkan taruhannya. Jika mereka menang, bukankah itu menguntungkan? Banyak penonton berdiskusi dengan para penjudi mereka tentang menaikkan taruhan mereka, dan mereka semua membuat taruhan kecil, tetapi kebanyakan dari mereka bertaruh pada Lu Zhengnan. Lagi pula, kartu giok alkemis kelas 3 di pinggangnya sangat berharga. Penatua dan memandang Chen Xiang dengan senyum di wajahnya, dan tahu bahwa Lu Zhengnan akan sial, begitulah cara dia kalah dari Chen Xiang terakhir kali, meskipun dia hanya membiarkan Chen Xiang memasuki istana Raja Taidan. Penjudi akan selalu meningkatkan taruhannya ketika mereka berpikir, inilah yang terjadi dengan Chen Xiang dan Lu Zhengnan sekarang. Mereka berdua berpikir bahwa mereka pasti akan menang, jadi mereka meningkatkan taruhannya. Bertaruh tanpa ragu bertaruh. Sebanyak yang kamu bayar, aku akan mengikuti sebanyak yang kamu mau. Lu Zhengnan langsung berkata, wajahnya penuh percaya diri, dan alkemis lainnya sudah memulai alkimia, jadi mereka tidak ingin menemani kedua orang gila ini. Di sini, saya mendengar bahwa Anda memiliki buah api 9 matahari di Gunung Yaowang. Chen Xiang terkekeh, jika saya mengambil risiko neraka Ganoderma hitam neraka instan. Ternyata, penonton tercengang, meski hanya seukuran telapak tangan, tapi sangat berharga, karena itu adalah obat suci yang bisa menghidupkan kembali manusia. Buah api 9 matahari juga merupakan obat atribut api berharga dari kelas atas misterius,
yang terutama digunakan untuk memurnikan pil misterius berkualitas tinggi yang disebut pil api suanyang. Api alkemik, ini hanya diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi Su Meiyao mengatakan kepadanya bahwa pil api suanyang ini adalah obat terbaik untuk memberi makan jiwa api. Chen Xiang tidak membutuhkannya sekarang, tetapi dia pasti akan membutuhkannya di masa depan. Su Meiyao mengatakan bahwa jika seseorang ingin berjalan dengan mudah di jalur alkimia, memiliki jiwa api adalah suatu keharusan. Oke, saya yakin. Lu Zhengnan mengertakkan gigi dan berkata, saya khawatir saudara Lu tidak dapat membuat keputusan. Bagaimanapun, ini adalah barang yang sangat berharga dari keluarga Lu, kata Chen Xiang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Itu hanya nama seseorang. Saya yang bertanggung jawab. Lu Zhengnan berkata dengan serius. Bab 143 tidak mungkin. Chen Xiang tersenyum, mengangguk, dan tersenyum sangat dingin. Jika keluarga Lu tidak memberikannya, dia akan membuat keluarga Lu terlihat baik. Chen Xiang mulai serius. Penatua dan dengan hati-hati memeriksa tungku alkimia untuk mencegahnya selingkuh. Pada titik ini, semua orang sangat serius menyaksikan alkimia dari dua anak muda ini. Semua orang berpikir bahwa peluang Chen Xiang untuk menang tidak tinggi. Pertama, Chen Xiang dieksekusi di bawah pengawasan kepala sekolah dan kedua, tidak ada keluarga di belakang Chen Xiang yang memiliki sumber daya sekuat keluarga Lu. Ketiga, Chen Xiang tidak memiliki lencana pangkat seorang alkemis. Chen Xiang mulai memproses pil, ini juga aturan kompetisi, bahan obat harus diproses selama kompetisi, jika diproses lebih awal, itu akan dianggap sebagai pelanggaran. Penatua dan menatap Chen Xiang dari dekat, dan ketika dia melihat Chen Xiang mencabut rumput putih, dia terkejut. Rerumputan putih sangat mirip tulang putih, dan sepotong kristal, putih seperti batu giok, sangat indah, disebut rumput tulang giok putih, dan merupakan bahan utama untuk memurnikan bubuk giok putih. Bai Yusan adalah alkimia tingkat roh tingkat atas, yang sejajar dengan Zhenyuan dan umumnya, hanya alkemis kelas 4 yang bisa menyempurnakannya. Di Akademi Tai dan Tai Woman, hanya ada 10 alkemis kelas 4, jadi pasokan woman di Zhenyuan dan sangat sedikit, jadi mereka harus pergi ke Danxiang Taoyuan untuk membeli, dan harga Danxiang Taoyuan ke Taiwoman juga sangat rendah, sehingga hubungan antara Taiwoman dan Danxiang Taoyuan sangat baik. Penatua dan diam-diam membenci Chen Xiang, sebenarnya menyembunyikan rahasianya, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Karena dia melihat Chen Xiang mengeluarkan bubuk giok putih, dia tahu bahwa Lu Zhengnan akan dihancurkan. Tidakkah menurutmu tidak tahu malu melakukan ini? Penatua dan mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Ada apa? Ini yang kamu inginkan? Terlebih lagi, ini pertaruhan, dan terbuka. Saya terlalu malas untuk membual tentang pil tertinggi yang bisa saya buat. Pihak lain yang meremehkan saya menyebabkan dia gagal. Jika tidak, jika kamu begitu sombong dan tidak memiliki wajah yang baik, kamu tidak akan kehilangan begitu banyak. Chen Xiang tertawa. Penatua dan hanya mendengus dingin, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya merasa bahwa Chen Xiang terlalu licik, dan dia memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan, agar tidak dijual oleh Chen Xiang dan harus menghitung uang untuknya. Lu Zhengnan agak jauh dari Chen Xiang, dia tidak bisa melihat pil apa yang disempurnakan Chen Xiang, dan dia tidak memperhatikannya, tetapi berkonsentrasi pada pemurnian alkimia, tetapi Chen Xiang dapat melihat bahwa dia baru saja melepaskan semangatnya. Obat pil Wiyuan kelas menengah. Chen Xiang memasukkan bahan obatnya sendiri ke dalam Yanlong Treasure Furnaces, dan kemudian meneteskan cairan penebus, yang juga merupakan bahan utama untuk memurnikan bubuk bayu. Sambil memurnikan bubuk bayu dengan santai, ia memproses jenis pil obat lainnya. Rumput Xuanzhen, buah Wanling, susu Lingjing, kacang dayuan, sepertinya kamu sudah tahu cara memurnikan pil Zhenyuan.
Old dan menarik napas dalam-dalam lagi, suaranya penuh kejutan. Setelah tidak melihat Chen Xiang hanya dalam 3 tahun, dia telah dipromosikan ke level ini. Untuk dapat menyempurnakan 2 jenis pil spiritual kelas atas. Keponakan bela diri kecil, aku tidak bisa begitu saja menjadi paman bela dirimu. Aku punya latar belakang. Chen Xiang tersenyum penuh kemenangan, dan menjawab. Jadi, kamu seorang alkemis kelas 4. Penatua dan bertanya dengan heran. Tentu saja, hanya saja tablet gioknya agak besar, dan ada terlalu banyak karakter berdarah tertulis di bagian belakang, yang sedikit jelek, jadi aku tidak menggantungnya di pinggangku seperti Lu Zhengnan itu. Chen Xiang tertawa. Dia baru berusia 20 tahun, dan dia sudah menjadi alkemis kelas 4. Tidak peduli seberapa besar kebencian penatua dan terhadap Chen Xiang, dia tidak bisa tidak mengagumi Chen Xiang. Dia benar-benar pendiam sekarang, apalagi yang bisa dia katakan? Penatua dan, apakah Anda ada hubungannya dengan kepala sekolah dan Xiang Taoyuan? Tanya Chen Xiang, dia berbicara dengan penatua dan dengan kecerdasan ilahi sambil meramuling alkimia. Tubuh penatua dan sedikit gemetar. Saya tidak perlu menjawab Anda. Terserah, bagaimanapun, aku akan mengalahkanmu cepat atau lambat, dan menjadikanmu wanitaku, maka aku akan tahu. Chen Xiang tersenyum jahat. Penatua dan mencibir, masih jauh, mungkin. Aku sudah memasuki alam surga saat itu. Chen Xiang tidak berbicara dengannya lagi, dan mulai menyelesaikan alkimia dengan serius. 5 jam, ini akan berlangsung sampai malam tiba, tetapi satu-satunya yang tersisa sekarang adalah beberapa penjudi, mereka bertaruh kurang lebih pada beberapa kristal, dan mereka semua menunggu hasilnya. Chen Xiang tidak ingin memukul Lu Zhengnan terlalu banyak, jadi dia sengaja berlatih lebih lama. Awalnya, dia bisa berhenti, tetapi dia khawatir Lu Zhengnan tidak akan bisa menerimanya dan akan membuat beberapa gerakan gila. Penatua dan, untungnya Anda tidak menerima Wu Qianqian sebagai murid, kalau tidak dia harus memanggil saya Tuan Paman di masa depan. Chen Xiang tertawa, kali ini dia hampir berlatih. Qianqian sangat berbakat. Saya akan menyelesaikannya dengan sangat antusias. Aku akan membuatnya melampaui dirimu. Jangan puas, kata penatua dan dengan percaya diri. Itu bagus. Chen Xiang tersenyum ambigu, tetapi ada beberapa kerumitan di matanya. Terima kasih telah mengasuh calon istriku, Wu Qianqian ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Long Sui sekali lagi berpura-pura menjadi Chen Xiang, dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara ke tetua dan. Punggung Chen Xiang menggigil, tetapi dia harus mengagumi penggunaan kecerdasan ilahi Long Sui dengan sangat terampil, sehingga penatua dan bahkan tidak mengetahuinya, tetapi itu membuatnya sengsara. Dia sudah memperingatkan naga nakal ini untuk waktu yang lama. Gadis, jangan bermain-main di depan penatua dan, itu akan menimbulkan masalah besar. Apa? Suara dan yang lebih tua menjadi dingin. Tentu saja dia tahu pikiran Wu Qianqian tentang Chen Xiang, dan dia juga tahu bahwa Chen Xiang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada Wu Qianqian, tetapi dia tidak ingin Wu Qianqian bersama Chen Xiang. Dia dan kepala sekolah pergi menemui pahlawan muda sekte dan keluarga lainnya kali ini. Dia akan berubah pikiran. Ada banyak pria yang lebih baik darimu. Penatua dan berkata dengan dingin. Chen Xiang tiba-tiba sedikit tidak puas. Benarkah? Kami akan menunggu dan melihat. Masih kurang dari setengah jam sebelum akhir periode 5 jam, tetapi Lu Zhengnan berdiri dengan antusias dan tertawa keras. Chen Xiang, kamu pasti akan kalah. 3 jenis pil kelas menengah saya tingkat roh telah disempurnakan. Seorang alkemis seni bela diri sejati yang bertanggung jawab atas pengawasan mengangguk, dan berkata, Lu Zhengnan memurnikan pil Huadu, pil Wuyuan, dan pil Qi peledak, yang semuanya adalah pil tingkat menengah tingkat roh. Kualitas terbaik.
Meskipun sudah tengah malam, orang-orang yang telah menunggu hasilnya bersorak-sorai. Mereka semua berpikir bahwa Lu Zhengnan telah menang, dan bahwa ini memang alkemis kelas 3. Chen Xiang hanya tersenyum dan berkata, "Jangan bahagia, saya belum selesai memurnikan." "Lalu apa? Bisakah Anda memurnikan 4 pil kelas menengah tingkat roh?" "Itu Helganoderma Lucidum dan 3 pil Foundation." Pada akhir 5 jam, Chen Xiang perlahan membuka tutup tungku alkimia, dan berkata dengan ringan, "Saya telah memurnikan 2 jenis pil tingkat tinggi dari tingkat roh, yaitu Baiyusan dan Zhenyuan dan..." Pria yang awalnya mengira dia memenangkan taruhan. Senyum di wajah mereka segera membeku, dan mereka yang kesal bertaruh pada kekalahan Chen Xiang juga sedikit tidak percaya saat ini. "Tidak mungkin!" Lu Zhengnan segera meraung. Bab 144 Memimpin Kemenangan. Chen Xiang berdiri, meregangkan pinggangnya, dan menatap Old Dan, karena kakek Dan adalah orang yang mengawasinya, dan hanya ketika Old Dan berbicara dia dapat membuktikan bahwa dia benar-benar telah menyempurnakan 2 pil tingkat tinggi dari tingkat roh ini. Baik kesulitan pemurnian dan harga 2 pil tingkat atas dari tingkat roh ini jauh lebih tinggi daripada 3 pil tingkat menengah dari tingkat roh yang disempurnakan oleh Lu Zhengnan. Penatua Dan berkata, "Ini benar. Saya telah menyaksikan proses pemurnian dengan mata kepala sendiri. Saya telah melihat semuanya mulai dari penanganan bahan obat hingga pembuatan pil. Dia tidak curang. Pil yang dia haluskan masih hangat, dan kamu bisa tahu betapa segarnya itu." Lu Zhengnan mengerutkan kening, wajahnya sangat jelek, dan dia berjalan cepat, dan beberapa alkemis dari dunia seni bela diri nyata juga datang satu demi satu, karena banyaknya alkemis dari dunia bela diri yang sebenarnya. Dunia seni hanya mampu alkimia membuat pil spiritual kelas atas, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kotak batu giok diisi dengan bubuk pita kristal, memancarkan gelombang limbah panas, dan aroma obat yang kuat mengalir ke hidung ketika kotak dibuka, membuat orang merasa segar setelah menciumnya. Ini adalah bubuk giok putih asli dan berkualitas tinggi. Di kotak batu giok lain, ada 5 pil raja dengan kulit luar yang jernih tetapi awan kabut putih di dalamnya. 5 butir! Melihat ramuan segar dalam 2 kotak batu giok, Lu Zhengnan mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menancap jauh ke telapak tangannya yang berdaging, seluruh tubuhnya gemetar, berkeringat, dan bergumam, "Tidak mungkin! Jenis pil tingkat roh kelas atas? Tidak mungkin, tidak mungkin! Belum lagi 2 jenis pil tingkat roh tingkat atas, bahkan 1 jenis, Chen Xiang bisa mengalahkannya. Apakah Anda curiga bahwa saya tidak baik untuk pengawasannya?" Penatua Dan berkata dengan dingin. Lu Zhengnan menelan ludahnya, dia tidak tahu kemana kesombongannya. "Saya tidak berani meragukan Penatua Dan, saya hanya berpikir bahwa Chen Xiang menggunakan beberapa metode menipu, tetapi Anda tidak melihatnya." "Benar. Tidak mungkin bagi Chen Xiang untuk memurnikan pil tingkat tinggi dari tingkat roh. Apa yang akan dia gunakan untuk memurnikannya? Butuh banyak bahan obat untuk mendukungnya, belum lagi dia masih sembuh ketika dia menghilang, dan pada saat itu dia masih berbau. Dia bisa memurnikan pil jenis ini, kenapa dia tidak pergi ke ujian?" Orang-orang yang putus asa berteriak di bagian bawah, dan yang lain yang kehilangan lebih banyak juga berteriak. Karena kebanyakan orang bertaruh pada Lu Zhengnan untuk menang. Chen Xiang tersenyum dingin, berjalan ke depan panggung, dan berkata dengan keras, "Benar, banyak bahan obat diperlukan untuk memurnikan kedua pil ini, tetapi jangan lupa bahwa saya mendapatkan buah roh emas dan buah 1000 butir ketika saya berada di dunia sekuler, dan saya mendapatkan buah kingsuan ketika saya memasuki sekte yang dalam untuk berlatih. Saya menjual ini, cukup untuk membeli banyak bahan obat. Saya terluka parah oleh Liao Xiaoyun dari Zhenwumen. Pada saat itu, tetapi saya membawa bubuk Baiyu, lukanya sembuh dengan cepat. Selama waktu itu saya tersesat begitu lama karena saya belajar alkimia. Jika kamu tidak percaya padaku,
kamu bisa pergi ke pagoda dan Chen Xiang menghapus. Dia membeli tablet giok dengan 4 prasasti emas di atasnya, dan tanda tangan yang diukir dengan darah oleh 11 orang di bagian belakang, yang merupakan sertifikat alkemik tingkat 4. Saya pergi ke pengadilan pada saat itu, ini adalah bukti saya. Chen Xiang mengangkat kartu giok di tangannya, dan pada malam hari, saat ini, ada keheningan. Alkemis 4 tingkat. Chen Xiang lebih muda dari Lu Zhengnan, tapi dia memang tingkat keempat. Meskipun hanya ada jarak antara dia dan Lu Zhengnan, itu adalah dunia yang berbeda. Sementara semua orang terkejut, mereka juga diam-diam memarahi Chen Xiang karena berbahaya, karena menyembunyikan kecanggungannya dan memukul Lu Zhengnan dengan keras. Lu Zhengnan menunjuk Chen Xiang dengan jarinya yang gemetar. Kamu. Anda benar-benar tiba-tiba. Dengan pof, Lu Zhengnan memuntahkan seteguk darah. Dia pecundang, 3 Foundation Stand Pills dan Mini Sunfire Fruits. Ini taruhan besar, dia yakin dia akan menang sebelumnya, jadi dia bersedia bertaruh seperti itu, tetapi dia tidak mendapatkan persetujuan keluarga, dia tahu bahwa dia akan mendapat masalah di masa depan. Jika Anda ingin meragukan sistem sertifikasi alkemik pagoda dan siang, maka saya tidak ada hubungannya. Terserah Anda untuk mengaku kalah, tetapi jika saya tidak dapat menerima taruhan, jangan salahkan saya karena melakukan sesuatu. Chen Xiang mendengus dingin. Dia berkata, jika Anda tidak mampu berjudi, jangan mengikutinya tanpa pandang bulu. Taruhan Chen Xiang adalah miliknya sendiri, sedangkan taruhan Lu Zhengnan berasal dari keluarganya. Dari titik ini saja, jarak antara keduanya bisa dilihat. Lu Zhengnan memetabolisme Chen Xiang, matanya penuh dengan niat membunuh. Ekspresi Chen Xiang menjadi dingin. Dia bisa memikirkan apa yang ada di pikiran Lu Zhengnan. Jika Anda membunuh kreditor, maka Anda tidak perlu membayar hutang Anda. Meskipun banyak orang ingin memarahi Chen Xiang, mereka tidak berani memarahinya. Mereka adalah alkemis kelas 4, dan hanya ada selusin di sekte Taiwao. Mereka semua harus dikorbankan. Status mereka mulia. Jika mereka menyinggung guru alkemis yang kuat, maka konsekuensinya pasti mengerikan. Karena Chen Xiang telah berlatih Chi Dragon Subduing Kungfu dan dapat menahan auranya, raksasa kuno seperti Old Dan dan Gu Dongchen tidak dapat melihat kekuatan Chen Xiang. Awalnya, tetua dan diam-diam curiga bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan bela diri sejati dari dunia seni, tetapi sekarang dia melihat bahwa Chen Xiang masih memiliki 3 Foundation Standing Pills yang tersisa. Dia tidak lagi ragu, dia curiga bahwa Chen Xiang baru saja mencapai kemacetan. Lu Zhengnan sangat bersemangat hingga dia muntah darah. Ini juga waktu yang sangat langka. Dapat dibayangkan betapa dia membenci Chen Xiang, tetapi Lu Zhengnan masih terlalu muda. Dia suka pamer dan pamer. Dia tidak rendah hati dan cukup kuno untuk Chen Xiang. Itu sebabnya dia kehilangan telak. Sejak awal, Lu Zhengnan menunjukkan kartu hole-nya dan berpikir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi dia mengikuti Chen Xiang untuk menaikkan taruhannya, dan akhirnya menderita kekalahan yang menentukan. Chen Xiang, aku akan menunggumu. Lu Zhengnan menggeram kejam, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan kasar, dan pergi dari sini. Chen Xiang baru saja merosot, mengambil 100 pil yuan sejati dan 100.000 batu kristal dari Old Dan, dan kemudian kembali ke istana Raja Taidan dalam suasana hati yang bahagia. Setelah mendapatkan 100 pil esensi sejati, Long Sui, seekor naga kecil yang rakus, segera meminum 10 pil, yang membuatnya merasa sedikit patah hati. Xiang ingin dikontrol secara ketat di atas. Pil yuan sejati ini tidak semudah disempurnakan, seperti pil kipil sejati. Pada awal festival seni bela diri besar, 2 kompetisi berturut-turut telah berakhir, dan pemenangnya adalah Chen Xiang. Banyak siswa di tingkat seni bela diri yang sebenarnya diam-diam iri pada Chen Xiang, karena apa yang didapat Chen Xiang dalam 2 kompetisi ini sangat mengesankan kecemburuan, belum lagi Chen Xiang masih memiliki 3 Foundation Establishment Pills,
yang berarti Chen Xiang sangat mungkin menjadi seniman bela diri sejati di masa depan. Chen Xiang telah menjadi seniman bela diri sejati untuk waktu yang lama. Kompetisi ketiga adalah kompetisi seni bela diri, tetapi akan diadakan setelah 10 hari. Ini adalah kata-kata kepala sekolah, dan dalam 10 hari ini, para siswa di sekte akan berkomunikasi satu sama lain, dan beberapa siswa di negara seni bela diri yang benar-benar akan memberikan pengalaman kepada publik, atau para tetua saat para tetua sekolah mengajar. Bab 145 menghadapi musuh lagi. Selama acara tersebut, banyak siswa seni bela diri sejati memamerkan kekuatan mereka sendiri dan seni bela diri mereka yang tangguh, yang membuat banyak siswa seni bela diri biasa iri. Ini juga merupakan dorongan bagi mereka. Mereka juga mengeluarkan beberapa hal aneh untuk membukanya. Mata para murid di sekte tersebut, dan beberapa bahkan berdiri di atas meja, meniup kulit sapi mereka, dan berbicara tentang pengalaman hebat mereka pada saat itu. Juga akan ada beberapa kegiatan kecil selama periode itu. Banyak siswa dapat menggunakan kebijaksanaan atau kekuatan mereka sendiri untuk memenangkan beberapa pil dan kristal dalam kegiatan kecil, seperti menjawab beberapa pertanyaan, menebak teka-teki, delel. Chen Xiang telah tinggal di Taidan Page King dan menggunakan ambergris untuk melahirkan pohon buah Qingxuan. Ini mempercepat kecepatan berbuah. Penatua dan juga merasa bahwa ini sangat mencurigakan, tetapi dia, yang mendapat informasi yang baik, tidak dapat memahami mengapa begitu cepat. 5 hari telah berlalu, bunga-bunga pohon buah Qingxuan telah dikemas, dan Anda menanam buah-buahan Chen Xiang juga diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dia berpikir bahwa pohon buah Qingxuan ini akan tumbuh sangat cepat tanpa perlu air liur naga untuk mematangkannya. Pohon buah Qingxuan memadatkan esensi kayu untuk berbuah, dan pohon ini tetap berada di alam misterius ini dengan energi spiritual yang kaya, menyerap energi spiritual dengan sangat cepat, dan dapat dengan cepat mengubah energi spiritual menjadi buah. Su Meiyao berkata, itu hanya tebakan. Sekarang kualifikasi telah dimulai, melalui beberapa kompetisi untuk menentukan 8 orang terakhir di atas panggung. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi, baik dalam pelacakan indoor maupun outdoor, dan mereka semua ditugaskan ke setiap akademi seni bela diri untuk kualifikasi. Akan ada banyak orang setiap hari orang tersingkir. Dalam kualifikasi ini, semua orang takut bertemu Chen Xiang, karena Chen Xiang adalah orang nomor 1 di jalur dalam, dan tak terkalahkan di bidang seni bela diri yang sebenarnya, tetapi ada juga banyak penggalang kekuatan muda yang baru dipromosikan yang siap menantang Chen Xiang. Selama kompetisi anggaran, Chen Xiang relatif lembut, dan dia selalu mengalahkan lawan dengan cara yang sangat lembut. Jika dia menemukan kekurangan orang lain, dia juga akan menunjukkan 1 atau 2, karena ini adalah acara berita bagi siswa untuk berkomunikasi lebih banyak, yang memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Chen Xiang baru saja selesai menyiram pohon buah misteri hijau mutiara, dan kembali ke ruang rahasia. Setelah meminum 5 pil yuan sejati, semprotan besar energi sejati keluar dari tubuhnya. Berubah menjadi ki sejatinya sendiri, dan akhirnya mengubah ki sejati menjadi kesadaran ilahi, menuangkannya ke lautan kesadarannya, dan memberi makan bayi itu jiwa ilahi di lautan kesadaran. Hanya ketika jiwa bayi dari jalan dewa ini tumbuh lebih kuat, dia dapat mulai mempraktikkan jalan para dewa. Inilah yang dikatakan Long Shui. Tanpa sadar, Chen Xiang tenggelam dalam proses pemrosesan jiwa bayi dengan cara ilahi, dan memusatkan banyak kesadaran spiritual untuk memberi mereka makan dengan sepenuh hati. Meskipun dia tidak memakan pil esensi sejati, dia mampu menyerap sejumlah besar energi spiritual melalui pembuluh darah yin dan itu datang untuk berlatih. Penatua dan berdiri di atap tidak jauh dari sana, menatap langit di atas ruang rahasia tempat Chen Xiang berada, dan bergumam, sungguh, itu adalah meridian yin-yang, dan hanya meridian yin-yang yang dapat memiliki tipe ini. Kemampuan gila untuk menyerap energi spiritual. Sepertinya dia benar-benar sama dengan master dan master. Chen Xiang selalu diawasi ketat oleh penatua dan di halaman Raja Taidan,
Tetapi Chen Xiang bertindak hati-hati dan tidak menyadarinya ketika dia menggunakan air liur naga meskipun dia tidak melihat penatua dan menatapnya diam-diam, tetapi menebak. Selama 3 hari berturut-turut, Chen Xiang dikultivasikan, dan jumlah energi spiritual yang diserapnya tidak berkurang sama sekali, tetapi meningkat. Hal ini menyebabkan kejutan bagi banyak orang di pengadilan tetua, tetapi karena tempat kejadian adalah istana Raja Taidan, yang tidak berani mereka masuki dan memeriksanya dengan santai, sehingga mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Penatua dan mendengus dingin, apakah anak ini akan memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya? Dia tidak berpartisipasi dalam kualifikasi selama 3 hari terakhir, dan dia kehilangan kualifikasinya, tetapi ini tidak terlihat seperti gayanya. Menurut kepribadiannya, tidak masalah apa yang harus Anda dapatkan nomor 1 dan kemudian membuat terobosan. Pada saat ini, Chen Xiang dalam keadaan melupakan segalanya dan dirinya sendiri, seperti bayi yang baru lahir tidur, tidak tahu apa-apa, tetapi terus-menerus mengambil banyak nutrisi. Kesadaran Chen Xiang ada di dalam bayi jiwa Dao ilahi itu, dia hanya ingin dengan cepat menyerap sejumlah besar kesadaran spiritual untuk tumbuh dewasa. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, gangguan apapun. Sister Mei Yao, saya mencoba yang terbaik, tetapi saya masih tidak bisa membangunkannya. Saya pikir yang terbaik baginya adalah membangunkannya secara paksa, itu akan sangat mengganggu. Suara merah muda Long Shui penuh dengan ketidakberdayaan, karena dia tahu bahwa Chen Xiang tidak dapat memenangkan 100 pil yuan sejati. Ini membuatnya merasa diam-diam tertekan. Kompetisi seni bela diri telah dimulai, dan semua orang di sekte itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak banyak orang sebelumnya. Salah satunya sangat sederhana. Setelah bertanya, semua orang tahu bahwa Chen Xiang tersingkir karena dia tidak berpartisipasi dalam kualifikasi tepat waktu, dan Chen Xiang tidak muncul selama 5 hari. Chen Xiang, yang masih dibudidayakan, diam-diam bahagia, karena dia melihat bahwa jiwa bayi dari jalan ilahi telah tumbuh, sebelum bayi yang baru lahir, tetapi sekarang berusia setengah tahun. Chen Xiang belajar dari Long Shui bahwa laju pertumbuhan jiwa sangat lambat. Misalnya, Long Shui dikandung dalam telur naga untuk waktu yang lama sebelum dia berusia 8 tahun. Jika dia ingin tumbuh menjadi gadis besar, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh dewasa. Begitu dia mencapai usia dewasa, dia akan memiliki kekuatan untuk menguasai semua hal. Chen Xiang akhirnya bangun, dan tepat setelah dia bangun, dia mendengar suara manis dan marah Long Shui. Chen Xiang, kamu tidur selama 5 hari, 100 pil yuan sejati dan 100.000 batu kristal semuanya sudah berakhir. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Chen Xiang segera meninggalkan ruang rahasia dan berjalan menuju lapangan Taiwu, merasa sangat kesal di hatinya. Saya dipanggil untuk Anda, siapa tahu Anda begitu serius dalam kultivasi, lain kali jangan menaruh semua kesadaran Anda ke dalam jiwa bayi, jika tidak, Anda tidak akan kesulitan tidur selama 10 atau 8 tahun. Long Shui memberitahunya dengan sungguh-sungguh, nadanya sangat serius, karena setelah Chen Xiang tertidur, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Chen Xiang berharap dia bisa memberi dirinya 2 pukulan, karena kelalaiannya, dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan membuatnya kehilangan 100 pil esensi sejati dan 100.000 batu kristal tanpa biaya. Itu membuat hatinya terasa seperti pisau. Di tengah alun-alun, ada banyak orang di sekitar, tetapi wajah para siswa Taiwan ini penuh amarah, dan Chen Xiang juga melihat beberapa orang berbaring di platform seni bela diri tidak jauh dari itu. Apa yang terjadi? Chen Xiang bertanya pada seorang pria paruh baya di sebelahnya. Pria paruh baya itu tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat Chen Xiang, dan orang-orang di sekitarnya juga seperti ini, memberitahu Chen Xiang tentang masalah ini satu persatu. Segera, Chen Xiang mengetahui apa yang telah terjadi. Pada saat ini, dia melihat ke platform tinggi tempat penatua dan Wu Kaiming berada. Muridnya tiba-tiba menyusut,
karena dia melihat wajah yang sangat dia kenal. Sang memiliki wajah yang sangat tampan, dengan sedikit kesombongan di antara alisnya, tetapi tidak terlalu mengganggu. Melihat pria ini, Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat dan mencubit ujung jarinya dalam-dalam ke dagingnya. Orang ini persis Liao Xiaoyun. Setelah Chen Xiang kembali dari Floating Fragrance City, dia mengetahui beberapa hal tentang Liao Xiaoyun yang sangat mengejutkannya. Dia tidak berpikir bahwa Liao Xiaoyun sebenarnya adalah seorang gile dari sekte bela diri sejati, dan dia juga seorang pemuda yang akan memasuki Nirvana Man dengan bakat luar biasa, adalah sosok yang sangat penting di Zen Woman. Sekarang para tetua Zen Woman dan Beast Woman membawa murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tai Woman, dan bahkan mengusulkan agar murid-murid mereka bersaing dengan murid-murid Tai Woman, dan kemudian semua murid Tai Woman dikalahkan. Bab 146 melihat melalui konspirasi. Para siswa yang dikirim oleh sekte bela diri hewan dan sekte bela diri sejati sangat kuat, dan mereka mengalahkan 8 siswa dari sekte Taiwu yang dapat berpartisipasi dalam final sekaligus, dan bahkan menantang beberapa siswa di antara penonton terkenal. Siswa sekte Taiwu naik ke panggung pada saat yang sama, tetapi masih kalah. Kepala sekolah Wu, murid kami telah memenangkan 8 siswa terkuat di halaman dalam Anda. Bukankah seharusnya 100 pil true yuan dan 100.000 batu kristal diberikan kepada siswa kita? Liao Xiaoyun tersenyum ringan dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Wu Kaiming sengaja berbicara dengan keras agar semua orang di sini bisa mendengarnya. Sekte bela diri binatang dan sekte bela diri sejati baru saja mengacaukan segalanya hari ini, tetapi sebagian besar murid terkuat dari sekte Wu telah memasuki alam bela diri sejati. Misalnya, di antara 4 murid terkuat di pengadilan dalam pertama, 3 berada di alam bela diri sejati, dan Chen Xiang tidak datang. Chen Xiang, naik dan ajari orang-orang itu, beritahu mereka seberapa kuat sekte Taiwu kita. Seorang pria paruh baya berteriak. Orang-orang di sekitar Chen Xiang berteriak satu persatu. Chen Xiang sangat kesal karena dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi sekarang kesempatan itu datang, dia masih memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan 100 pil yuan sejati dan 100.000 batu kristal. Tentu saja, Chen Xiang harus membuat 2 sekte yang datang untuk menghancurkan adegan itu sedikit menderita. Chen Xiang melompat ringan, menginjak-injak udara, menunjukkan penampilan yang cantik, terbang dari kejauhan, dan mendarat di platform kompetisi. Chen Xiang yang sangat dinanti-nantikan tersingkir 5 hari yang lalu, yang membuat banyak orang sangat menyesal. Tetapi sekarang Chen Xiang muncul pada saat kritis, orang-orang sangat bersemangat. Banyak orang telah melihat kekuatan Chen Xiang dengan matanya sendiri, dan itu tidak biasa. Ini sangat kuat sehingga banyak orang berpikir bahwa kemampuan Chen Xiang tidak sebanding dengan dunia seni bela diri yang sebenarnya. Chen Xiang sekarang berada di alam bela diri sejati, bahkan jika dia berada di tahap pertama atau bahkan kedua dari alam bela diri sejati, dia tidak takut. Ketika dia naik ke atas panggung, Chen Xiang memandang Liao Xiaoyun yang berada di platform tinggi tidak jauh dari sana, matanya penuh dengan niat membunuh. Liao Xiaoyun ini menginjak-injaknya seperti hari itu, yang membuatnya tak terlupakan untuk sisa hari itu. Hidupnya, dia sudah lama bersumpah bahwa dia harus membunuh Liao Xiaoyun. Bunuh. Malu padamu. Ketika Liao Xiaoyun datang ke sini, dia tahu bahwa adapun Chen Xiang, dia hanya sedikit memperhatikannya, dan tidak mengingatnya. Bagaimanapun, dia sendiri akan memasuki nirvana. Orang yang tidak ada di lingkungan itu, semut sekecil itu tidak ada di matanya sama sekali. Chen Xiang hampir mati di tangan Liao Xiaoyun hari itu, tetapi sekarang Liao Xiaoyun berani datang ke Taiwu Man. Dia tidak menganggap serius Taiwu Man. Saya di sini untuk bersaing dengan mereka. Chen Xiang memandang Wu Kaiming, hanya untuk melihat Wu Kaiming mengangguk, matanya penuh senyum. Dia tahu bahwa penampilan Chen Xiang bisa menyelamatkan wajah sekte Taiwu. Bukankah kamu tidak berpartisipasi dalam kualifikasi karena demam panggung? Mengapa Anda keluar mencari pelecehan sekarang?
Liao Xiaoyun mencibir, dia tiba-tiba sangat membenci Chen Xiang, terutama mata kebencian Chen Xiang. Itu hanya karena aku sibuk sebentar. Saya adalah murid dari sekte Taiwao. Bukankah mereka akan menantang siswa sekte Taiwao? Chen Xiang bahkan tidak melihat Liao Xiaoyun, dan berkata kepada, namun, apapun, cedera tidak bisa dihindari, jangan mengeluh tentang kami. Liao Xiaoyun mengerutkan kening dan menatap Chen Xiang, diabaikan begitu saja. Chen Xiang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tentu saja dia tahu bahwa Chen Xiang membencinya. Kematian. Pada saat ini, Long Shui berkata dengan lembut, kedua orang ini baru saja melangkah ke dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan mereka memiliki energi aneh yang menyembunyikan aura dantian mereka, jadi sulit untuk mengatakan, hal semacam ini harus disebut ini jimat. Chen Xiang terkejut, dia mengepalkan tinjunya lebih erat, dan pada saat yang sama dia sangat bersemangat. Sekarang dia tahu mengapa Beast Woman dan True Woman berani menyerang tempat kejadian, dan hanya mengirim dua orang. Dua alam bela diri sejati yang dijelaskan dengan baik secara alami tak terkalahkan di alam bela diri umum, tetapi sekarang mereka bertemu Chen Xiang, yang juga merupakan alam bela diri sejati yang asyik, dan yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada tingkat yang sama. Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya, sekte bela diri hewan dan sekte bela diri sejati keduanya adalah sekte yang sangat dia benci. Sekarang siswa seni bela diri muda yang baru dipromosikan dari dua sekte ini ingin bersaing dengannya, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Tanya Chen Xiang. Apakah Anda berani bertarung sampai mati? Kata seorang pria hebat yang tampak seperti sapi. Dia adalah murid dari sekte prajurit hewan. Jika Anda membunuh Chen Xiang, Anda bisa mendapatkan hadiah 300.000 spar. Ini adalah kesempatan besar. Bagaimana mungkin pria hebat ini melepaskannya? Penatua dan Wu Kaiming baru saja akan menghentikan mereka, hanya untuk mendengar Chen Xiang segera menjawab, jika Anda berani, datang dan datang, siapapun yang takut pada siapa. Selama kedua belah pihak setuju dan ada sejumlah orang-orang hebat untuk bersaksi, pertempuran hidup dan mati bisa dimulai. Jika sayangnya tewas dalam pertempuran, kekuatan di belakangnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Seorang siswa dari sekte bela diri hewan bernama Niu Hao, dia sangat besar, kepala lebih tinggi dari Chen Xiang, tubuhnya terlihat seperti raksasa kecil, penuh kekuatan, memberi orang rasa penindasan. Chen Xiang, jimatnya harus melekat pada dantiannya, kamu bisa membakar jimat itu nanti dan membiarkannya mengungkapkan kekuatannya. Long Shui menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara kepadanya. Jimat roh memiliki manfaat seperti ini, Chen Xiang juga akan mempelajari pola roh ketika dia bebas, tetapi dia masih tidak tahu. Lagi pula, dia menjelajah sendirian, tidak ada yang membimbingnya. Meskipun sesepuh dan Wu Kaiming mampu menghentikan pertempuran hidup, mereka semua tahu bahwa Chen Xiang bisa menjadi paman kecil mereka, dan pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia, dan mereka telah melihat kekuatan Chen Xiang untuk waktu yang lama, hanya saja masih ada beberapa kekhawatiran di hati saya. Belum lagi murid-murid sekte bela diri hewan, bahkan beberapa di sekte Taiwu ingin membunuh Chen Xiang, karena Chen Xiang bernilai 300.000 batu kristal, yang merupakan kekayaan yang sangat menarik bagi banyak orang. Mengetahui bahwa pihak lain juga berada di alam bela diri sejati, Chen Xiang tidak berani meremehkan musuh. Mulailah. Wu Kaiming menelepon. Dia kesal dengan kehadiran orang-orang dari Beast Woman dan Zen Woman, tetapi dia tidak bisa menolak. Dua siswa muda yang kuat datang untuk menghancurkan lapangan. Begitu suara itu jatuh, Niu Hao meraung keras, dan platform kompetisi yang dibangun dengan batu keras bergetar hebat, tetapi ini tidak mempengaruhi Chen Xiang, hanya untuk melihat bahwa Chen Xiang juga mengeluarkan raungan, tetapi aumannya ditemani oleh raungan gelombang guntur biru dan kilat yang keluar dari mulutnya, dia bergegas menuju Niu Hao seperti mata air. Chen Xiang tidak menggunakan kekuatan yang paling kuat, jika tidak maka itu akan mengekspos kekuatan sebenarnya dari seni bela dirinya,
dan akan sangat sulit bagi Liao Xiaoyun dan yang lainnya untuk melihatnya. Kecuali lawan terkena kekuatan sebenarnya dari seni bela diri terlebih dahulu, maka Chen Xiang akan dapat mengalahkan lawan dengan benar, bahkan jika ia mengungkap kekuatan sebenarnya dari seni bela diri pada waktu itu tidak akan berarti apa-apa. Guntur dan kilat biru yang dimuntahkan Chen Xiang dari mulutnya sangat menghancurkan dunia persilatan fana, tetapi bagi Niu Hao, itu bukan apa-apa, karena dia berasal dari dunia persilatan nyata, dan dia bisa menyeimbangkan kekuatan semacam itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ketika Chen Xiang mengeluarkan raungan naga hijau, akan ada banyak api yang kuat di dalamnya, tentang langsung kedantian Niu Hao membakar pakaiannya. Api Chen Xiang adalah api Vermilion Bird pada tingkat seni bela diri sejati, tidak dapat dengan mudah dipadamkan oleh seni bela diri sejati biasa. Niu Hao terkejut, tangannya dipadatkan dengan energi sejati, sambil menepuk api di perutnya, dia waspada terhadap serangan mendadak Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak berniat menyerangnya sekarang. Nyala api menyebar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk melihat bahwa nyala api tiba-tiba berubah warna. Dengan kilatan matanya, dia menduga bahwa itu adalah fenomena yang disebabkan oleh pembakaran jimat. Wu Kaiming tiba-tiba mengerutkan kening, karena Niu Hao membocorkan aura yang kuat, yang hanya dimiliki oleh orang-orang di dunia seni bela diri yang sebenarnya. Itu dari Real Martial Realm. Suara penatua dan sangat dingin, seolah-olah itu dari 9 dunia bawah. Bab 147 Kemunculan kembali panah iblis. Sesepuh dari sekte prajurit hewan berkeringat. Dia bisa merasakan kemarahan penatua dan Wu Kaiming, tetapi penatua ini masih seorang lelaki tua, dan segera berkata dengan suara yang dalam, tidak heran Niu Hao penuh percaya diri. Ternyata dia ada di meskipun itu hal yang baik bahwa itu dia telah mencapai alam bela diri sejati, dia telah menyembunyikannya dari kita, dan kita pasti akan menghukumnya dengan keras ketika kita kembali. Sesepuh sekte hewan bela diri berkata. Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia, semuanya salah Niu Hao, tetapi penatua dan Wu Kaiming tidak mempercayainya. Apakah Anda ingin menunda kompetisi? Liao Xiaoyun berkata dengan tenang. Tidak perlu, melihat penampilan Chen Xiang, dia juga menyembunyikan promosinya ke bidang seni bela diri yang sebenarnya. Saya pikir dia berhasil menembus dalam beberapa hari terakhir. Wu Kaiming hanya tersenyum ringan, karena dia bisa melihat bahwa Chen Xiang sengaja membiarkannya. Niu Hao menunjukkan kakinya, dia dan penatua dan sangat ingin. Penatua sekte bela diri binatang gemetar, wajahnya sangat berubah, dia melihat panggung kompetisi dengan sungguh-sungguh, jika Chen Xiang juga memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, maka hasil dari kompetisi ini tidak dapat diprediksi, dan ini adalah pertempuran hidup dan mati. Trik kecil, pergilah ke neraka. Niu Hao kesal dengan Chen Xiang, dia minum keras, kepala banteng emas besar tiba-tiba muncul di lengan tebal itu. Kepala banteng yang dipadatkan oleh Kigang seperti aslinya, dengan sepasang tanduk tajam. Meskipun Niu Hao tampak besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dia mengayunkan lengannya yang besar dengan cepat dan meninju Chen Xiang dengan keras. Melihat sepasang tanduk akan menghancurkan tubuh Chen Xiang ketika 2 lubang didorong keluar, Chen Xiang tiba-tiba menghilang. Tapi semua orang bisa melihat semprotan aura Chen Xiang datang dari atas panggung. Chen Xiang berlari liar di atas panggung dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa membuat suara sedikit pun. Chen Xiang menghindari pukulan Niu Hao dengan bergerak dengan kecepatan tinggi, dan pada saat yang sama menyembunyikan keberadaannya. Niu Hao dapat memberitahu arah Chen Xiang melalui napas Chen Xiang, tetapi kecepatan bergerak Chen Xiang terlalu cepat, berkedip ke kiri dan ke kanan. Di sebelah kanan, sulit baginya untuk menentukan dari mana Chen Xiang akan menyerang. Kecepatan ini sangat cepat sehingga Niu Hao diam-diam panik, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan pihak lain semua orang diam-diam melihat ke panggung kompetisi, menunggu Chen Xiang menyerang. Saat ini suasananya sangat menindas,
karena tidak ada yang tahu ke arah mana Chen Xiang akan menyerang. Tiba-tiba, Chen Xiang muncul, dan Niu Hak juga menangkap arah di mana Chen Xiang terbang, dan buru-buru berbalik untuk memukulnya, tetapi Chen Xiang dengan cengkeraman menghindari tinju kepala banteng bertanduk dua yang kejam dan menakutkan dari Niu Hao. Tangan Chen Xiang seperti kerucut tajam, dengan zenki samar melekat padanya, tetapi auranya begitu mendominasi, sambil menghindari tinju Niu Hao, dia telah menusuk telapak tangannya seperti kerucut tajam ke jantung Niu Hao. Memegang jari dalam-dalam. Sekilas orang dengan penglihatan yang baik bisa mengenalinya, ini terakhir kali Chen Xiang menggunakan jari pegangan mendalam ini untuk mencubit senjata spiritual yang terkenal. Tangan Chen Xiang menusuk tubuh Niu Hao, keluar melalui punggungnya, lalu menariknya keluar dengan kasar, dan membanting telapak tangan kirinya, mengenai dantian Niu Hao. Keras, seluruh platform seni bela diri langsung runtuh, dan batu-batu beterbangan ke segala arah. Telapak tangan ini ternyata adalah zentian telapak. Telapak tangan Chen Xiang menggunakan banyak kekuatannya, dan ini masih tentang dantian Niu Hao. Ketika dia memukulnya, dia bisa menangkap dantian Niu Hao meledak dan menyembur keluar. Saat ketika banyak kebenaran energi dilepaskan, asap dan debu dihembuskan oleh hembusan angin yang dikeluarkan oleh Chen Xiang, setumpuk kerikil yang tersebar diambil di panggung kompetisi, darah terus mengalir dari mulut Niu Hao, tetapi dia sudah kehilangan kesadaran. Chen Xiang berteriak rendah, menendang pinggang Niu Hao, semburan penatua Zen Woman gemetar saat ini, dia memeriksa luka Niu Hao, meskipun Chen Xiang tidak membunuh Niu Hao, tetapi dia melumpuhkan Niu Hao, dan tidak ada tempat yang baik di Niu Hao. Aku mengalahkan murid Beast Woman, selanjutnya pasti murid True Woman. Chen Xiang memandang pria tampan yang berdiri di sebelah Liao Xiaoyun, dan berkata dengan keras. Pada saat ini, sesepuh dan Wu Kaiming yakin bahwa Chen Xiang telah melangkah ke alam urusan bela diri fana, dan baik Liao Xiaoyun maupun para tetua sekte bela diri hewan berpikir bahwa Chen Xiang akan menerobos dalam 5 hari yang singkat ini, tetapi sekarang Chen Xiang tidak memberitahu mereka bahwa seorang seniman bela diri di bidang seni bela diri sebenarnya berpura-pura berada di bidang seni bela diri umum. Karena Chen Xiang masih ingin bertarung, Liao Xiaoyun akan menemaninya sampai akhir. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pria tampan di sebelahnya, dan melihat panah hitam di tangan pria tampan itu. Panah ajaib pembunuh mematikan diperoleh oleh orang-orang. Semua orang tahu tentang ini, Liao Xiaoyunlah yang mencuri jarahan Chen Xiang. Pertempuran hidup dan mati. Pria tampan itu melayang ke arah Chen Xiang, dan berkata dengan suara tanpa emosi. Oke. Chen Xiang baru saja melihat Dead Demon Crossbow, itu miliknya, dan dia harus mengambilnya kembali hari ini. Wu Kaiming berkata dengan ringan, Liao Xiaoyun, Chen Xiang mendapat panah dari lawan yang mematikan ini, kan? Mengapa Anda merampoknya hari itu? Setelah mereka menyelesaikan kompetisi, Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan. Apa yang kamu lakukan pada Chen Xiang? Aku juga akan mengejar masalah ini sampai akhir. Tubuh Liao Xiaoyun sedikit gemetar, hari itu dia hanya berpikir bahwa Chen Xiang adalah semut bela diri yang fana, jika dia membunuhnya, dia akan membunuhnya, sekte Taiwu tidak peduli tentang apapun, tapi sekarang Chen Xiang melangkah ke dia telah mencapai alam bela diri sejati dan masih seorang alkemis peringkat 4. Dengan bakatnya, dia akan dihargai di sekte apapun yang dia tuju. Anak muda, jangan terlalu merajalela. Kamu terlalu muda. Penatua dan berkata dengan dingin, Chen Xiang adalah paman kecilnya, tentu saja dia ingin membantu Chen Xiang, meskipun dia dan Chen Xiang hanya melihat konflik. Pria tampan yang memegang panah mencurigakan bernama Zhao Cheng, dia baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya. Dia baru saja melukai beberapa siswa sekte Taiwan, tetapi sekarang dia benar-benar memegang senjata spiritual untuk bersaing dalam seni bela diri, yang membuat banyak orang diam-diam membencinya. Para siswa Taiwoman tidak tahu bahwa murid-murid yang dikirim oleh Beast Woman dan Zen Woman adalah seni bela diri palsu,
jika tidak mereka akan tenggelam oleh omelan. Tidakkah menurutmu menggelikan memegang panah ajaib pembunuh dengan udara setinggi itu? Chen Xiang tweeted, meskipun tidak ada yang mengatakan bahwa penggunaan senjata spiritual tidak diperbolehkan dalam kompetisi, tetapi banyak orang menolak untuk menggunakannya selama kompetisi. Hanya dengan begitu Anda dapat menunjukkan kekuatan sejati Anda. Liao Xiaoyun hanya berpikir bahwa Niu Hao terungkap karena Chen Xiang secara tidak sengaja membakar jimat ajaib untuk menyembunyikan kultivasinya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Selama dia tidak ditemukan oleh Zhao Cheng, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ayo mulai! Teriak Liao Xiaoyun lagi. Begitu suara itu jatuh, Zhao Cheng menembakkan panah hitam dari panah kematian-kematian di tangannya, dan semua orang bisa melihat bahwa panah hitam itu ditembakkan ke tubuh Chen Xiang, menyebabkan banyak orang gemetar di hati mereka, berpikir bahwa Chen Xiang sudah selesai. Bab 148 Sesepuh Murka. Panah hitam menembus tubuh Chen Xiang, menyebabkan tubuh Chen Xiang tiba-tiba meledak. Pada saat itu, mulut semua orang terbuka lebar, dan mereka melihat ke tempat Chen Xiang diledakkan dan menghilang dengan tak percaya. Old dan Wu Kaiming tidak bisa membantu tetapi membenturkan kepala mereka, dan tubuh Old dan bahkan sedikit bergetar, sepertinya kematian Chen Xiang telah memukulnya dengan keras. Zhao Cheng juga terlihat sombong, dan mencibir, itu dia. Tepat ketika suaranya turun, Chen Xiang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan untuk beberapa alasan, pisau panjang besar menembus mulut Zhao Cheng. Dari dantian Cheng, dia menusuk mulutnya. Tubuh dan tusuk jimat pada saat yang sama, hanya untuk melihat nafas kuat energi sejati meledak dari tubuh Zhao Cheng. Baru saja, Chen Xiang dengan cepat membuat gambar virtual dengan kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi, menahan napas pada saat yang sama, dan bergerak cepat di belakang Zhao Cheng akhirnya. Memanfaatkan ketidaksiapan Zhao Cheng, dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis King Long, bergegas menuju Zhao Cheng Fei, dan menikam Zhao Cheng dari belakang dantian. Banyak siswa Taiwan yang sedikit frustrasi pada awalnya semua tercengang saat ini, mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Xiang untuk membuat adegan itu. Apakah dia memiliki teknik avatar? Chen Xiang dengan cepat mengeluarkan pisaunya, mengeluarkan aliran darah, dia melihat tinjunya terlempar seperti emas, dan kekuatan yang membuatnya sulit bernapas menyapu 4 arah. Tinju geng naga. Chen Xiang, yang berada di bidang seni bela diri yang sebenarnya, dikombinasikan dengan kungfu penakluk naga Qi, membawa seni bela diri naga ini sepenuhnya, dan mensimulasikan kekuatan naga yang tangguh dengan jelas, mengejutkan banyak orang. Paksaan semacam ini membuat orang merasa bahwa mereka berada di depan Chen Xiang, seperti semut. Tinju menyerang seperti kilat, dan tanahnya keras, dengan satu pukulan, Chen Xiang menyebarkan energi sejati di tubuh Zhao Cheng, dan pada saat yang sama menghancurkan semua organ di dalamnya. Dia juga menghapus orang-orang seni bela diri yang sebenarnya. Tubuh Liao Xiaoyun sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menyaksikan Chen Xiang mengambil panah kematian-kematian lagi, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Zhao Cheng barusan adalah muridnya, jadi dia mengambilnya. The Life Suffering Demon Crossbow diberikan kepada Zhao Cheng, tetapi sekarang Zhao Cheng telah dieliminasi oleh Chen Xiang. Chen Xiang menggunakan kekuatan seni bela diri sejati. Seorang seniman bela diri sejati berseru, dan ada beberapa seniman bela diri sejati di antara kerumunan, mereka hanya curiga, tetapi sekarang mereka lebih percaya diri. Chen Xiang telah melangkah ke Real Martial Realm? Mungkinkah dia mencapai kemacetan selama 5 hari terakhir? Sungguh menakjubkan, dia bukan hanya seorang alkemis kelas 4, tetapi juga seorang seniman bela diri sejati. Salah satu yang berbakat dalam sejarah. Maka Lu Zhengnan bukan apa-apa. Bagaimana dibandingkan dengan dia? Menyebar di antara kerumunan. Penyebaran menyebar, menyebabkan seluruh alun-alun meledak. Benar-benar mencengangkan, Chen Xiang telah melangkah ke Real Martial Realm. Lalu Niu Hao dan Zhao Cheng juga berada di alam bela diri sejati,
Hanya orang-orang di alam bela diri sejati yang bisa menahan serangan Chen Xiang. Siswa lain di True Martial Nature berkata, dengan sedikit nada dalam suaranya, semacam kemarahan. Para siswa dari sekte bela diri sejati dan sekte bela diri hewan benar-benar datang ke sekte Taiwu dengan kekuatan alam bela diri sejati, dan melukai banyak anggota sekte Taiwu mereka. Itu hanya skam. Seperti apa? Jelas bahwa itu adalah masalah yang disengaja. Ratusan ribu siswa sekte Taiwu segera mengutuk Real Martial Realm, menuntut penjelasan dari True Martial Sect. Hadiah 300.000 yuan tidak mudah didapat. Chen Xiang mencibir, lalu memandang Liao Xiaoyun, dan berteriak, dua murid dari sekte bela diri sejati dan sekte bela diri hewan keduanya berada di alam bela diri sejati, dapat dilihat bahwa mereka melakukannya dengan sengaja menyembunyikan kekuatan untuk memprovokasi masalah. Penatua Wu, Penatua Dan, apa yang harus Anda lakukan? Seorang seniman bela diri sejati yang berpura-pura menjadi seniman bela diri biasa untuk menantang seniman bela diri biasa kita dari sekte Taiwan, dan melukai banyak orang dengan serius. Saya tidak berharap kedua sekte ini bersaing. Saya membayangkan itu menjadi lebih tercela. Suara Chen Xiang menyebar ke setiap sudut sekte Taiwan, menyebabkan semua murid sekte Taiwu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mengutuk kedua sekte ini. Senyum ramah di wajah Penatua Wu menghilang, dan dia tidak mengungkapkannya saat ini. Jarang dia memiliki ekspresi seperti ini. Begitu dia memiliki ekspresi seperti ini, itu berarti dia benar-benar marah. Meskipun Elder Dan mengenakan topeng, rasa penindasan yang dia lepaskan membuat semua orang di alun-alun diam. Liao Xiaoyun, yang selalu tenang dan tenang, juga berkeringat saat ini, dan dua orang yang berdiri di sampingnya sama-sama. Orang tua yang memasuki nirvana lebih awal meskipun dia akan beri aku penjelasan yang memuaskan seluruh sekte Taiwan, atau biarkan kepala sekolahmu datang dan membawamu pergi. Kata tetua Wu dengan suara dingin. Para tetua dari sekte prajurit hewan belum memasuki alam nirvana, dan kekuatan mereka mirip dengan Liao Xiaoyun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dua alam nirvana asli. Tiba-tiba, Chen Xiang melompat, meraih Zhao Cheng dan melompat pergi. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan? Liao Xiaoyun tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh amarah. Tapi Dan yang lebih tua telah menyeberang ke Chen Xiang, yang membuat wajah Liao Xiaoyun gelap. Aku hanya tidak ingin kamu membungkamnya. Saya ingin dia mengatakan yang sebenarnya, skema siapa ini? Chen Xiang mencibir, dia hanya melihat Liao Xiaoyun mencoba membunuh siswa ini untuk membungkamnya. Liao Xiaoyun dekat dengan nirvana di lingkungan itu, terlalu mudah untuk mengambil tindakan kecil. Jika Liao Xiaoyun melakukan kejahatan pada Zhao Cheng, itu akan menjadi kesalahan Zhao Cheng sendiri. Tetapi jika seseorang menghasutnya, maka masalahnya akan serius. Chen Xiang menggunakan metode Bai Yuyo untuk meletakkan tangannya di tangan Zhao Cheng. Biarkan kesadaran bergerak di kepala Zhao Cheng dengan cara yang aneh. Zhao Cheng, apakah Liao Xiaoyun tahu bahwa kamu telah memasuki alam bela diri sejati? Chen Xiang bertanya sambil mencibir. Aku tahu, jawab Zhao Cheng dengan suara vakum. Alun-alun sangat sepi saat ini, dan semua prajurit di alun-alun memiliki pendengaran yang tajam dan dapat mendengar dengan jelas, yang menyebabkan kegemparan di seluruh alun-alun. Jawaban sederhana ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa apalagi yang ingin kamu katakan. Suara tetua Wu penuh amarah. Dia tidak menyangka bahwa Beast Woman dan Zen Woman akan menggertaknya begitu banyak, dan mereka dengan arogan pergi ke Tai Woman untuk melakukan hal seperti itu. Presbytery pintu ada di mataku. Mulai hari ini dan seterusnya, Tai Woman, Zen Woman, dan Beast Woman berselisih. Kami akan mulai menghancurkan siswa Beast Woman dan Zen Woman di Tai Wushou mulai sekarang. Penatua Dan berkata dengan keras, suara pembunuhannya bergema. Saatnya mengubah posisi faksi nomor 1 di benua Chenwu, tunggu saja. Saat berbicara, tubuh berang-berang Liao Xiaoyun menjadi lemah,
dan Wu Kaiming dan kakek dan keduanya menampar telapak tangan mereka pada saat bersamaan. Biasa dan lambat, tetapi setelah telapak tangan dipukuli, seluruh radius ribuan mil Taiwumen bergetar spektakuler, dan binatang buas dan burung bernyanyi bersama, seolah-olah langit menghancurkan bumi. Seluruh sekte Taiwu juga gemetar. Banyak orang tidak bisa menahan kaki mereka lemah dan mereka duduk di tanah. Itu adalah kekuatan untuk berdiri di puncak dunia fana. Ini sangat menakutkan. Bab 149 dari Perang Dingin. Chen Xiang juga berdiri di sana berkeringat. Meskipun Penatua dan Wu Kaiming menembak pada saat yang sama, ini pasti dewa luar angkasa. Itu bisa membuatnya melarikan diri puluhan ribu mil sekaligus. Wu Kaiming mendengus dingin, dan kemudian menatap dingin ke dalam empedu dari sekte prajurit binatang. Turunkan dia. Begitu Old dan menyelesaikan kata-katanya, 9 bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Beast Woman yang lebih tua. Kemunculan tiba-tiba ke-9 orang ini juga mengejutkan semua orang, dan semua orang bisa merasakannya dari mereka. Aura pembunuh yang menakutkan. Chen Xiang mundur beberapa langkah, karena 9 orang ini merasa terlalu berbahaya baginya. 9 orang ini semuanya berpakaian seperti kakek dan mengenakan jubah dan topeng hitam, mereka dapat dilihat sebagai bawahan dari dan tua. Pada saat ini, Chen Xiang harus menilai kembali kekuatan sekte Taiwu. Kekuatan keseluruhan sekte Taiwu tidak selemah yang dipikirkan dunia luar, terutama akademi-akademi bela diri nomor 10 jarang muncul di sekte Taiwu. Seluruh kekuatan tingkat tinggi Taiwumen ditutupi dengan lapisan awan dan kabut yang sulit dilihat. Liao Xiaoyun pasti terluka. Mari kita kembali ke rapat dulu. Semua orang menunggu pekerjaan itu. Zen Woman dan Beast Woman terlalu menggertak. Aku, Taiwumen, tidak bisa membiarkan mereka menggertak seperti ini. Wu Kaiming berkata apa yang dia lakukan melanggar martabat seluruh sekte Taiwu. Meskipun semua siswa diam, mereka penuh antusiasme, ingin segera bertarung dengan Beast Woman dan True Woman. Pada saat ini, Chen Xiang juga menerima hadiah dari 100. Kali ini, kontribusinya tidak kecil, bahkan dan tua Chen Xiang menerima hadiahnya untuk maju ke alam bela diri sejati Penatua dan, seperti Yun Xiaodao dan yang lainnya, 100 pil esensi sejati, 50.000 batu kristal, dan senjata spiritual tingkat 3 yang sedang berkemah. Tentu saja, ini hanya hadiah promosi, dan ada juga keuntungan tahunan, 100 triliun pils, dan 100.000 spar. Ini bisa dibilang sangat kaya. Chen Xiang sangat kaya sekarang, dia menerima total 500 pil yuan sejati dan 450.000 kristal dalam acara ini, dan dia menggunakan 100 pil yuan sejati dan 100.000 kristal. Saya membeli 3 pil esensi sejati dari Jurong, dan saya menghasilkan banyak uang. Selain itu, ia memenangkan 3 Foundation Stand Pills dan 1 Ninsans Fire Fruit melalui pertarungan taruhan dengan Lu Zhengnan. Sekarang Chen Xiang akan bangun tertawa, tetapi hanya dalam 10 hari, ia mendapat begitu banyak. Yang membuatnya sedikit tertekan adalah naga kecil yang rakus memikirkan pil yuan sejati dan pil zuji sepanjang hari. Untungnya, dia tidak kekurangan pil yuan sejati sekarang, jadi dia akan memberinya 1 atau 2 pil ketika dia dewasa. Dalam suasana hati yang baik, Taiwumen sangat marah, dan itu merobek Beast Woman dan Zen Woman. Dan Xiang Taoyuan segera mendukung Taiwumen, sementara Shenbing Tiangwo, Lemah Ichewin, Pulau Lianhua, dan Aojianzong semuanya netral. Tidak ada yang didukung. Karena apa yang terjadi, Gu Dongchen, yang keluar untuk berkomunikasi dengan siswa muda dari alam bela diri sejati, juga bergegas kembali untuk membahas bagaimana menghadapi segala macam hal yang mungkin terjadi selanjutnya. Secara alami, Chen Xiang tidak akan khawatir tentang hal semacam ini, dia merasa bahwa ketiga keponakannya bisa mengatasinya, dan sekarang dia minum dan makan di hotel bersama Yun Xiaodao, Jurong, Su Weilong, dan Wu Qianqian. Saudari Shen, Anda harus membayar makanan ini.
Anda telah mendapatkan begitu banyak. Dan kamu adalah alkemis kelas 4, CKCK. Yun Xiaodao berkata dengan emosi, jika itu adalah seniman bela diri muda sejati, tetapi pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis kelas 4, dan sulit untuk menemukan yang kedua di benua Chenwu dengan populasi miliaran. Wu Qianqian sedang duduk di sebelah Chen Xiang, tersenyum sepanjang waktu, minum jus buah. Chen Xiang bisa membawanya, yang membuatnya sangat bahagia, meskipun tidak ada kecantikan Tara di sisinya, tetapi Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak menahan sama sekali. Selain itu, ketika mereka pergi dengan Gu Dongchen, mereka juga sangat akrab dengan Wu Qianqian, dan mereka juga tahu perasaan Wu Qianqian terhadap Chen Xiang. Saudari Shen, bukan aku yang membual tentangmu. Julamaku dipuji oleh kepala sekolah. Meskipun dikatakan pergi keluar untuk bertukar seni bela diri atau semacamnya, itu sebenarnya untuk berkelahi. Saya memukuli seorang pria dari Danxiang Taoyuan untuk memohon belas kasihan. Jurong tersenyum penuh kemenangan. Hentikan, ada apa? Kudengar orang-orang seni bela diri, dan setiap alkemis memiliki jaringan kontak yang luas. Jika mereka membutuhkannya, mereka dapat memanggil 4 atau 5 seni bela diri yang sebenarnya. Tidak masalah jika ada yang datang untuk mengalahkanmu, kata Su Weilong menghina. Wu Qianqian mengangguk dengan serius, dan berkata, Su Weilong benar. Meskipun kita dapat memenangkan hati siswa dan Xiang Taoyuan secara keseluruhan, jika kita benar-benar bertarung, kita pasti tidak melawan koneksi mereka. Yun Xiaodao tidak setuju. Meringkuk bibirnya dan berkata, jangan meremehkan saya adalah orang dengan vena surgawi ganda, tidak masalah bagi saya untuk menjadi 3 besar, selain itu, saya berada di bidang seni bela diri yang sebenarnya sekarang, dan saya dapat menunjukkan kekuatan pembuluh darah ganda surgawi saya, saudara Shen bukanlah lawan saya. Wu Qianqian tidak marah ketika mendengar seseorang mengatakan bahwa kekasihnya lemah, tetapi dia hanya tersenyum. Lalu, apakah kamu berani bertaruh dengan Chen Xiang? Yun Xiaodao melirik Chen Xiang yang tersenyum, merasa tidak yakin. Ya, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, tetapi menghadapi Chen Xiang. Berjudi saja, jika saya menang, Anda akan membayar tagihannya, jika saya kalah, di tahun depan, mari kita minum dan makan di sini semua asumsi saya. Chen Xiang tertawa. Oke, bagaimana kamu bertaruh? Katakan padaku. Yun Xiaodao menjadi antusias, bagaimanapun, kekalahan itu hanya makan. Chen Xiang tersenyum sedikit, melihat gelas anggur kosong, Qiankun Zhenqi yang tidak berbentuk dan tidak berwarna segera dilepaskan olehnya, melilit gelas anggur, membuat gelas anggur mengapung, dan pada saat yang sama mengendalikan Qiankun Zhenqi dengan kesadaran spiritualnya yang besar. Kesadaran spiritual yang kuat dan energi sejati bergabung menjadi kekuatan tak terlihat, yang dapat dikendalikan Chen Xiang sesuka hati. Gelas anggur kecil hanya tergantung di depan Yun Xiaodao, tidak bergerak. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, jika Anda bisa memindahkan dan ada batas waktu, jadi mari kita tunggu sampai gelap. Ini malam, dan akan segera gelap. Yun Xiaodao melihat segelas anggur tergantung di udara, tetapi mengira itu adalah trik sederhana Chen Xiang untuk menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk membuat segelas anggur mengapung. Gelas anggur, dia bisa menyentuh gelas anggur, tetapi yang mengejutkannya adalah gelas anggur itu sepertinya tertanam kuat di sana, dan dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Chen Xiang mengedipkan mata sedikit, sepertinya dia juga sangat serius, karena ini adalah metode khusus menggunakan Zhenqi dan kesadaran spiritual yang diajarkan kepadanya oleh Su Meiyao dan Bai Yuyo. Wu Qianqian, Su Weilong, dan Jurong juga merasa sangat aneh ketika melihatnya. Yun Xiaodao melonjak dengan kekuatan menyusui, tetapi dia tidak bisa memindahkan gelas anggur. Bab 150 Taruhan Ambigu. Sister Shen, apa yang terjadi? Yun Xiaodao dipenuhi keringat,
dia memperkuat energi sejati. Ini adalah hasil dari penggunaan energi sejati dan perasaan spiritual saya pada saat yang bersamaan. Konsumsi saya saat ini sangat tinggi. Keringat menetes dari dahi Chen Xiang. Jurong dan yang lainnya terkejut. Mereka dapat melihat bahwa Chen Xiang telah menggunakan banyak kekuatan, tetapi tidak ada fluktuasi kekuatan yang keluar, dan itu sangat menakutkan sehingga Yun Xiaodao, yang memiliki Tianmai ganda, tidak bisa bergerak. Segelas anggur yang menggantung. Itu benar-benar gelap. Yun Xiaodao melepaskan tangannya, dan bersandar di belakang kursi terengah-engah. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, sementara Chen Xiang hanya sedikit lelah. Hei, kamu kalah. Chen Xiang tersenyum penuh kemenangan, dia tidak perlu membayar tagihan. Yun Xiaodao hanya mengagumi sekarang, dan pada saat yang sama dia baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, tetapi kekuatan Chen Xiang jauh lebih kuat daripada miliknya. Baik Su Weilong maupun Jurong tidak berbicara. Pada awalnya mereka berpikir bahwa setelah mereka memasuki Real Martial Realm, mereka akan mempersempit jarak dengan Chen Xiang, tetapi sekarang tampaknya tidak peduli jam berapa sekarang, Chen Xiang adalah eksistensi sesat. Pada malam hari, Chen Xiang dan Wu Qianqian berjalan menyusuri jalan dan kembali ke halaman Raja Taidan. Mereka semua tinggal di istana Raja Taidan. Chen Xiang, kamu benar-benar kuat, kamu adalah seorang alkemis tingkat 4. Wu Qianqian berkata dengan lembut. Di bawah sinar bulan, Wu Qianqian, mengenakan gaun putih, terlihat lebih cantik dan mulia, dan wajahnya yang dewasa dan cantik sedikit memerah, yang membuatnya terlihat sangat menawan. Qianqian, kamu memiliki jiwa api bintang biru. Chen Xiang tertawa, saat ini dia merasa sedikit malu, dan karena lelucon Long Sui terakhir kali, kecantikan itu sudah salah paham. Yang meyakinkan Chen Xiang adalah bahwa Wu Qianqian tidak menyebutkan peristiwa hari itu, seolah-olah peristiwa hari itu tidak pernah terjadi. Mengobrol di sepanjang jalan, Chen Xiang mengetahui bahwa penatua dan telah bekerja keras untuk Wu Qianqian dan mengajarinya banyak hal yang sangat penting dari alkimia yang berharga. Tampaknya penatua dan sangat mencintai Wu Qianqian. Begitu dia melangkah ke halaman Raja Taidan, dia mendengar transmisi suara antusias Long Sui. Chen Xiang, pohon itu berbuah, aku ingin memakannya. Chen Xiang sangat senang, dan tersenyum pada Wu Qianqian, pohon Qingxuan. Buah menghasilkan buah, ayo pergi dan melihat-lihat. Wu Qianqian tahu tentang pohon buah Qingxuan sejak lama, dan penatua dan juga mengingatkannya untuk tidak mengungkapkannya, dan memintanya untuk bertanya kepada Chen Xiang sebanyak mungkin. Betapa berharganya buah Qingxuan, sebagai seorang alkemis, Wu Qianqian sangat jelas, jika Anda ingin bertanya berapa banyak yang dimiliki Chen Xiang, ini membuat Wu Qianqian sangat malu, dan dia terlalu malu untuk bertanya. Ketika dia datang ke halaman, Chen Xiang melihat Elder dan menatap 20 buah hijau berkilauan di pohon. Chen Xiang tidak terkejut bahwa dia akan muncul di sini. Chen Xiang, 100.000, jual semuanya padaku. Penatua dan berkata dengan nada dipaksakan. Mengapa saya harus menjualnya kepada Anda? Chen Xiang mendengus, dan ingin membeli sesuatu, tetapi dia masih memasang wajah kotor. Saya menggunakannya untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan, tetapi Anda tidak dapat memperbaikinya. Lebih baik tidak menyimpan buah Qingxuan di sekte lain. Nada suara penatua dan menjadi lebih dingin, tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada Chen Xiang sekarang itu karena Chen Xiang adalah paman kecilnya. Chen Xiang terkekeh, jadi, saya tidak bisa memperbaiki Foundation Stand Pil, jadi saya harus menjualnya kepada Anda. Pil berdiri. Jidan, aku bisa memberimu 2 pil. Penatua dan cemas, dan dia menekankan nadanya. Chen Xiang tiba-tiba menjadi penasaran, penatua dan ini tampaknya sangat membutuhkan yayasan berdiri dan dia curiga bahwa penatua dan ada di sini untuk mengembangkan kekuatan rahasianya. Pada saat ini, Chen Xiang juga punya ide,
yaitu menggunakan bakatnya dalam alkimia dan meminum sejumlah besar pil untuk mengembangkan kekuatannya, yang akan sangat berguna baginya di masa depan. Jika saya tidak menjualnya, saya ingin menyempurnakan Foundation Stand Pill. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, jika Foundation Standing Pill dilelang, dia bisa menjual setidaknya 300.000 keping, dan dia bisa memurnikan 4 buah Qingxuan. Dia bingung. Kamu masih pagi. Jika saya jadi Anda, pertama-tama saya akan memurnikan lebih banyak pil True Esensi untuk meningkatkan kekuatan saya dan membuat api saya lebih kuat, kemudian mengumpulkan lebih banyak bahan untuk mempelajari cara menyempurnakan pil berdiri yayasan. Anda mulai memurnikan sekarang, bahkan jika Anda gagal ratusan kali. Chen Xiang tiba-tiba memotongnya, dan berkata, jika saya bisa memperbaikinya sekarang, lepaskan topeng Anda dan biarkan saya melihat seperti apa topeng Anda. Wu Qianqian yang diam di samping benar-benar terpana, dia tidak tahu dari mana Chen Xiang mendapat keberanian untuk melawan penatua dan berulang kali, dia bisa melihat bahwa Chen Xiang sama sekali tidak takut pada penatua dan penatua dan tidak berani melakukan apapun pada Chen Xiang. Kamu bisa menyempurnakan pil berdiri yayasan, haha. Penatua dan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang sangat berbakat dalam alkimia, pada saat ini, Long Sui, gadis naga nakal, berpura-pura menjadi suara Chen Xiang lagi. Jika aku memperbaikinya, kamu bisa melepas pakaianmu dan menunjukkan padaku. Tawa penatua dan tiba-tiba berhenti. Chen Xiang dan Wu Qianqian juga terkejut, dan Wu Qianqian menatap Chen Xiang dengan mata yang luar biasa. Dia tahu bahwa Chen Xiang tidak takut pada penatua tetapi dia tidak akan mengatakan kata-kata putus asa seperti itu. Wah, kamu semakin berani. Suara penatua terdengar dingin, dengan tatapan membunuh yang samar. Chen Xiang juga tidak menyalahkan Long Sui, dia hanya mencibir dan berkata, apakah kamu berani bertaruh? Jika kalah, Anda akan melepas pakaian Anda, termasuk topeng. Jika saya kalah, saya akan mengambil pohon buah Qingxuan ini dan 20 koin di atasnya. Aku akan memberimu semua buah Qingxuan ini. Wu Qianqian berkeringat dingin sekarang, dia sangat khawatir Chen Xiang akan ditampar sampai mati oleh tetua dan ini kapan saja. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, bahwa seseorang benar-benar memprovokasi para ahli top di benua Chenwu seperti ini. Penatua tidak menjawab. Melihat kepercayaan diri Chen Xiang, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Dia tahu bahwa itu Chen Xiang adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri beberapa kali sebelumnya. Kidan, itu tidak mungkin. Wu Qianqian juga merasa bahwa itu tidak mungkin bagi Chen Xiang. Penatua bertanya-tanya apakah dia harus bertaruh dengan Chen Xiang. Jika dia kalah, dia akan melepas pakaiannya dan menunjukkannya kepada Chen Xiang. Jika dia menang, dia akan mendapatkan pohon buah yang dapat dengan cepat menghasilkan buah hijau dan misterius, ditambah 20 buah Qingxuan, bahkan jika dia seorang prajurit nirvana, dia tidak dapat menahan godaan saat ini. Buka pakaianmu dan tunjukkan pada pria itu ada apa. Ini hal yang sangat mudah. Jika kamu menang secara kebetulan, itu akan menjadi 20 Qingxuan dan 1 pohon buah Qingxuan. Chen Xiang tertawa. Wu Qianqian juga berpikir, jika itu dia, apakah dia akan setuju dengan taruhan seperti itu? Tetapi dia tahu bahwa tubuhnya tidak seberharga Elder dan itu adalah tubuh seorang wanita kuat di Nirvana. Saya yakin. Elder berkata dan setelah berpikir sejenak, menggertakkan giginya. Dan bab 150 sudah berakhir. Sampai jumpa di bab selanjutnya.